Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ibu harapkan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan mulai belajar seperti biasa. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya ibu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama ibu, Ibu EL Boru Sialoho. Ibu mengajar bidang studi fisika. Jadi selama setahun ini kita akan bertemu dalam materi pelajaran fisika. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti, tidak ditahu, atau kurang paham, boleh ditanya langsung kepada ibu melalui WA pribadi ibu. Baiklah, kita mulai pelajaran kita. Materi kita adalah tentang besaran dan satuan. Apa itu pengertian besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan. Nah, dari pengertian ini dapat diartikan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai besaran harus mempunyai 3 syarat, yaitu dapat diukur atau dihitung. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan angka atau mempunyai nilai. Sedangkan yang ketiga adalah mempunyai satuan. Jadi harus ada ketiga-tiganya ini, maka sesuatu itu dapat dikatakan suatu besaran. Dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan mempunyai satuan. Setelah itu, apa itu pengertian dari satuan? Sedangkan satuan adalah pembanding di dalam pengukuran. Dia hanya pembanding di dalam suatu pengukuran. Selain satuan, ada juga yang dinamakan dengan dimensi. Dimensi adalah simbol dari suatu besaran tersebut. Nah, jenis-jenis besaran dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, cara menentukan satuannya. Yang kedua, besaran dapat dibedakan berdasarkan nilai dan arahnya. Jadi ada 2 jenis besaran. Dibedakan berdasarkan cara menentukan satuannya dan dengan berdasarkan nilai dan arahnya. Kita masuk yang pertama, yaitu besaran berdasarkan cara menentukan satuannya. Berdasarkan cara menentukan satuannya, besaran dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Jadi berdasarkan cara menentukan satuannya, besaran dibedakan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Di dalam fisika, besaran pokok ada 7. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah massa. Satuannya kilogram, disingkat kg, dimensinya adalah M besar. Yang kedua adalah panjang. Satuannya meter, singkatannya M, dimensinya adalah L besar. Yang ketiga waktu. Satuannya sekon, disingkat S kecil, sedangkan dimensinya adalah T besar. Yang keempat adalah suhu. Satuannya Kelvin, singkatannya K besar. Dimensinya adalah theta. Yang kelima kuat arus. Satuannya ampere, singkatannya A, dimensinya I besar. Yang keenam intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela, singkatannya CD. Dimensinya adalah J besar. Yang ketujuh adalah jumlah zat. Satuannya mol, singkatannya tetap mol, dan dimensinya adalah N besar. Jadi ini adalah 7 besaran pokok di dalam fisika. Besaran pokok di dalam fisika ada 7, yaitu massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat.
Sekarang kita masuk kepada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Beberapa contoh yang sering kita gunakan adalah kecepatan. Kecepatan kita dapat dari dua besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Satuan dari besaran turunan kita kenal sebagai satuan turunan. Ini adalah beberapa contoh besaran turunan beserta satuannya. Ada kecepatan, daya, energi, dan lain-lain. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Ini ada beberapa tugas Ibu kasih. Coba kamu kerjakan dan kirim ke WA Ibu pribadi.